Iseng mencari pasangan lewat dating apps, ternyata perjalanannya mencari pasangan berjalan terlalu jauh. Hingga akhirnya bertemu dengan kelompok sesat, pemakan manusia, penyembah kepala kambing. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Berfokus pada garis dewasa berparas manis yang sudah berumur, kita sebut saja namanya Noah. Sudah mulai bosan hidup sendiri, oleh karena itu mulai saat ini dia aktif mencari jodoh lewat aplikasi kencan. Semua yang dirasakan wanita-wanita lain sudah dirasakan oleh Noah. Seperti di ghosting, bertemu dengan laki-laki Mokondo, sampai berakhir pada pub rudal balistik. Di hari biasanya yang membosankan, karena di rumah stok sayur-sayuran sudah menipis, sudah saatnya berbelanja mingguan. Ketika sedang memilah-milih sayuran, yang dimana saat dikeluarkan kembali tapi wujudnya tetap sama, seperti kangkung, datanglah seorang lanang menawarkan anggur muskat untuk dicoba. Perkenalan mereka cukup berkesan untuk sesama single. Perjumpaan mereka memang tidak lama, tapi nomor sudah saling sharing dan nama pemuda itu bernama Steve. Keesokan harinya, di mana Noah bercerita pada bestinya, Molly, bahwa sepertinya sosok laki-laki yang ditemuinya di minimarket membuatnya jatuh hati. Akhirnya, mengajak berkencan di salah satu bar di tengah kota. Berprofesi sebagai dokter bedah, Steve dan Noah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama orang tuanya sudah meninggal. Sedikit profiling tentang Steve, sementara Noah adalah anak tunggal, dan ibunya memilih menikah dan meninggalkannya sejak ayahnya meninggal baru-baru ini. Perasaan Noah larut dalam obrolan panjang mereka di bar. Wanita dengan senyum manis ini merasa cocok dengan Steve, dan dia mengaku kalau pria yang ditemuinya adalah orang yang asik. Dan di akhir percakapan malam itu juga, penanaman ubi cilembu pun terjadi. Komunikasi yang intens dan semakin yakin bahwa Steve merupakan jodoh yang selama ini ditunggu, kencan berikutnya bertempat di rumah Noah. Di dalam kencannya itu, Steve mengaku sebagai vegetarian, tapi tuan rumah sudah menyiapkan iga bakar terbaik di kotanya. Untuk membakar kalori yang begitu penuh di dalam perut, sedikit pembakaran dilakukan seperti menari. Setelah merasa lelah, singkat, padat, dan jelas, pria vegetarian itu mengajak teman kencannya staycation untuk bercocok tanam dengan sensasi berbeda. Lokasinya sengaja tak diberitahu agar menjadi surprise. Berhubung Noah adalah anak tunggal yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa, jadi seluruh informasi dan kabar penting tentunya dibagi pada Molly. Untuk mempersingkat cerita, besok paginya berangkatlah mereka. Tapi berhubung lalu lintas terlalu buruk, maka Steve berencana untuk mengajak Noah menginap di rumahnya semalam dan akan pergi ke tujuannya mereka besok paginya. Noah yang merasa nyaman percaya-percaya aja, meskipun rasa kecewa terlihat jelas di wajahnya. Sesampainya di rumah Steve, letak lokasi rumahnya tepat berada di pegunungan. Wajar saja tak ada sinyal, dan rumah sebesar dan semewah itu sama sekali tidak ada wifi-nya. Sambil mengulur waktu hingga fajar tiba, dokter bedah ini yang memiliki banyak sekali jenis miras, awal mula dimulai dari tebak rasa minuman. Kemudian, sesuatu yang tak nyaman mulai dirasakan Noah. Di tegukan kedua, matanya mulai tak fokus, namun beliau ini mencoba melawannya. Namun, di tegukan ketiga, awal sebuah tragedi dimulai. Setelah terbangun dari tidurnya yang lelap, wanita yang memiliki nama 3 huruf ini melihat Steve sedang duduk manis menatapnya. Namun, tiba-tiba menjadi tangis saat dia mengetahui bahwa di dalam minumannya telah dicampur obat bius. Bukan hanya karena itu, saat kesadarannya mencapai 100%, Noah menyadari tangannya sedang diborgol. Air matanya semakin deras ketika Noah mengetahui sebuah fakta yang menyeramkan. Faktanya adalah, Steve yang dikenalnya bukanlah Steve yang layak dijadikan pasangan. Tapi lanang ini akan menjual bagian tubuh Noah pada orang-orang penyembah kepala kambing. Di pasar gelap, harga untuk sepotong daging wanita bisa mencapai 10.000 US dollar. Semakin segar dagingnya, maka harganya juga semakin tinggi. Jadi, Noah tidak akan dibuat stres ataupun disiksa. Malahan itu akan membuat harganya jadi turun. Sehingga, Noah akan mendapatkan treatment bagaikan ratu kerajaan. Berpaling sebentar pada Molly yang mulai merasa ada yang tidak beres pada bestinya, mencoba untuk menghubunginya sambil mengunyah sayur sawi rebus. Sebuah gambar akhirnya dikirim oleh Noah. Tapi perasaan Molly tetap tidak nyaman. Wanita yang memiliki daya intai lebih dari mata-mata elit global mencoba memverifikasi gambar yang tempo lalu dikirim. Feelingnya ternyata benar selama ini. Gambar yang diunggah itu ternyata berasal dari situs internet.
Selama Noah disandera, yang mengirim dan menerima pesan dari Molly adalah distributor daging manusia alias Steve. Kembali pada Steve yang cukup semangat di pagi hari, sebab hari ini jadwalnya untuk mengirim paket ke langganannya. Sebuah betis segar nan mulus milik korbannya siap untuk diedarkan. Potongan betis itu milik Melissa. Tidak hanya organ tubuh, pakaian yang digunakan korban juga ikut dikirim. Menurut pelanggannya, itu membuat nafsu makan mereka semakin tinggi. Jangankan membayangkannya, mendengarnya pun sudah mual. Setelah berhari-hari disandera, sewaktu sarapan datang, Noah mengajukan untuk mandi. Lanang yang agak lain ini mengizinkannya, sebab di dalam hatinya dia menyukai sanderannya. Tapi di tengah perjalanan, wanita ini mencoba memberontak. Tapi yang kita tahu, tenaga laki-laki jelas lebih kuat. Alhasil, akibat dari perlawanannya itu, konsekuensi berat harus diterima, yaitu Noah harus kehilangan bumper belakangnya alias bokongnya. Yap, Steve memang berprofesi sebagai dokter, tapi dokter spesialis bedah membedah. Dalam keadaan pengaruh epidural atau keadaan di mana tidak merasakan anggota tubuh, dengan musik kesukaannya, sang dokter dengan asik melepas bokong dari tempatnya. Hal itu diberikan agar sewaktu pembedahan, Noah sama sekali tak merasa kesakitan. Kini, wanita tambah bokong itu tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu masa operasi selesai. Untuk investigasi lebih lanjut, Molly yang mendapat kabar bahwa sebelumnya pertemuan bestinya itu ada di kota yang dimana secara kebetulan baristanya adalah mantan pacarnya, Paul namanya. Kedatangan Molly hanya ingin mengetahui siapa nama orang yang dijumpai bestinya. Dan kebetulannya lagi, Steve yang bukan tipe cowok Mokondo pada saat itu membayar dengan kartu kredit. Sudah pasti, identitasnya menempel pada mesin pembayaran. Demi mantan yang entah kenapa bisa putus, keesokan harinya, sebuah pesan diterima dengan nama Brendan Steve. Wanita berambut gimbal ini rela pulang larut malam demi mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Steve. Melalui Facebook, nama Ann Kem keluar. Scrolling dan scrolling, wajah Steve terpampang di sana bergandengan dengan wanita yang diduga bernama Ann Kem dan dua anaknya. Pagi-pagi sekali, Molly yang sudah mendapatkan alamat rumahnya ngetem di seberang jalan dan menunggu pemilik rumah datang. Ternyata, selama ini Noah berkencan dengan orang yang pandai memanipulasi keadaan dan perasaan. Tekad keberanian setebal tumpukan sandwich, seorang diri Molly bertemu. Usut punya usut, tak terasa Noah sudah seminggu tidak kelihatan. Ann Kem, istrinya Steve yang sama sekali tidak yakin itu adalah suaminya, menganggap Molly salah rumah. Dari pintu masuk, terdengar suara orang datang. Wanita yang punya feeling tajam ini ternyata tidak boleh dianggap remeh. Sosok pria masuk dan benar saja, Steve muncul di hadapannya. Namun saat itu, dia mengaku bernama Brendan dan sama sekali tidak kenal Noah. Molly yang datang tidak punya bukti yang kuat harus rela pulang dengan informasi kosong. Gawainya diambil dan mencoba mengikuti apa kata pikirannya. Mencoba menghubungi gawai Noah dan seluruh kecurigaannya benar bahwa perangkat milik Noah ada di tangan Steve. Terlintas sejenak hal gila yang ingin ditanyakan Noah pada Steve tentang pengalaman pertamanya mencicipi makanan haram itu. Bapak dua anak ini terharu ketika Noah juga ingin merasakan hal fantastik yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, nanti malam mereka akan kencan spesial dengan hidangan bakso manusia. Perasaan orang yang mencicipi daging haram pada umur 19 tahun sepertinya menganggap Noah sudah berdamai dengan kenyataan. Tangannya kini tak diborgol dan benda tajam tak dihiraukannya, seolah-olah hati Noah benar-benar bisa menerima semuanya. Alasannya mendalami profesi ini bukan sekedar tentang uang, tapi berawal dari kegemarannya memasak dan ingin orang merasakan apa yang ditemukannya. Jadi, beliau ini mencari tahu apakah ada orang yang sepahaman dengan dia. Begitu dicari, ketemulah sebuah komunitas dengan selera yang sama. Kebetulan, anggota komunitas itu orang-orang kaya dengan selera yang aneh dan dari sanalah awal terjerumusnya Steve. Panjang lebar cerita, bakso seharga 30.000 US dollar pun tersajikan. Tak merasa mual dikarenakan sudah terbiasa, satu potong masuk ke dalam mulutnya dan dikunyah. Kebalikannya, Noah yang sedari awal sudah mual mencoba memakan sepotong kecil demi mendapatkan kepercayaan lebih dari si pembuat bakso. Setelah kencan,
Sudah saatnya mengembalikan anak gadis ini ke kandang. Namun, Steve punya rencana lain. Pas di depan ruangan Molly, dia berhenti dan, yap, benar. Kini, Molly yang diangkut untuk diambil bagian tubuhnya. Sayangnya, Noah tak melihat Steve membopong Molly dikarenakan dia sedang mencoba mengeluarkan apa yang dimakannya tadi. Di hari berikutnya, sebuah black box diberikan. Bukan berisi daging, tapi gaun kuning yang dimana akan digunakan untuk kencan hari ini. Kali ini, kencannya akan maksimal. Gaun yang proper, make up, dan peralatan kosmetik tentunya. Matahari pun sudah lelah, kini dia terbenam. Steve yang menggunakan setelan serba hitam terlihat elegan. Sebenarnya, ada udang di balik batu saat kencan ini. Ingat bahwa saat mangsanya merasa bahagia, maka dagingnya akan semakin bagus. Jadi, Steve berencana akan mengeksekusi mangsanya saat mereka mabuk. Membuktikan bahwa Noah spesial untuknya, sebuah lukisan rahasia diangkat. Terpampang sebuah rak berisi 24 kotak korban dari penjagalan. Lengkap dengan foto disertai nama, peralatan kosmetik, dan beberapa pakaian dalam. Namun, Noah sebagai korbannya tak menemukan barang-barangnya di sana. Khusus untuknya, Steve mengaku menyimpannya di tempat yang terbaik. Tapi, pandangannya menyorot ke beberapa gawai yang disimpan. Alangkah kagetnya dia mengetahui gawai bestinya Molly bersandar di rak itu. Dalam hatinya yang sangat bingung, kini dia menyadari orang satu-satunya yang bisa dipercaya ternyata bernasib sama. Makan malam sudah siap, kali ini berbeda. Terbuat dari bagian dada, bertekstur berlemak dan lembut. Bagian ini menjadi primadona di komunitas. Sebenarnya, Noah sudah mual dan merasa jijik, tapi dia mampu menyembunyikan ekspresinya dengan tawa demi mencari timing yang pas. Untuk membakar kalori, sekaligus mengingat sewaktu pertama kali bertemu, menari tipis-tipis pun digaskan. Di saat iclik-iclik akan dimulai, disinilah timing yang dimaksud. Ekspresi muak, emosi dipusatkan pada Ichibos. Jebret! Setengah benda pusakanya pun putus. Berlari secepat yang dia bisa, kemudian menuju kamar Molly dan kamar Penny yang selama ini menjadi teman curhatnya. Posisi Steve di mana sambil menahan rasa sakit dan ngilu mencoba mengejar mereka. Pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi. Meskipun menang jumlah, tapi dari segi tenaga, Steve masih diunggulkan. Sedikit fakta bahwa saat Steve dan Noah sedang menikmati daging dada, pemilik dari daging itu adalah Molly. Pria yang kehilangan pedangnya keluar sembari mencari 3 mangsanya yang lepas. Cerita yang membuat mual dan menghilangkan nafsu makan selama konten ini berlangsung harus selesai. Lantaran Steve harus menerima kekalahan yang sudah di ujung cerita. Meskipun ketiga wanita ini terkena nerf, tapi kekompakannya tak perlu dipertanyakan. Pesan yang bisa dipetik adalah, meskipun status single sudah terlalu lama dijabat, tapi dalam memilih pasangan, tetap gunakan akal sehat atau logika. Ingat, pasangan itu seumur hidup. Adios amigos.